Oke, selamat gini hari, kembali lagi dengan gua Abo. Jadi tadi yang di depan itu adalah salah satu teaser dari video atau film pendek tentang perang-perangan yang pernah kita buat bersama pada tahun 2018. Jadi sampai sekarang pun gue belum sempat breakdown apa yang kita lakuin, apa yang kita buat di film tersebut. Nah, kebetulan gue lagi WFA lagi, gue mau coba breakdown apa yang pernah kita lakukan di video atau film tersebut. Sebelumnya, mari kita lihat bumper dari SGH dulu. Jebret! Nah, teman-teman, jadi begini ceritanya. Jadi waktu itu, pada tahun 2018, gue ketemu lagi nih sama Om Zi yang sebelum-sebelumnya udah hilang dari planet bumi. Dia melayang-layang di mana tuh alam semesta, akhirnya balik lagi ke bumi, ketemu gue. Nah, Om Zi ini adalah CEO dari Mindplay Studio. Mindplay Studio itu adalah channel YouTube yang memang bergerak di bidang film-film, pembuatan film-film animasi lah. Silakan teman-teman kalau melihat channel YouTube-nya Mindplay bisa lihat di YouTube. Nah, dia ketemu gue di Jakarta. Nah, Mindplay sendiri adanya di Jogja. Ketemu gue di Jakarta, ngobrol-ngobrol, dan dia tertarik dengan beberapa film-film lucu-lucuan gue yang gue buat di YouTube, film perang-perangan, dan dia ingin membuat serius nih, ngajak ngobrol gimana kira-kira kalau kita buat film pendek tentang perang-perangan. Karena di Mindplay belum ada tuh itu film yang bertemakan dengan perang gitu, bro. Jadi setelah kita ngobrol berdua, dia seperti kita serius, akhirnya kita buatlah meeting yang lumayan besar, mengajak beberapa orang lain yang memang terkait di bidang film seperti Om Fardan, Om Hans di DOP dari Mindplay, dan kemudian gue ngajak teman-teman airsoft gue seperti Om Mario, Om Daniel untuk mewakilkan kita di hobi airsoft ini. Oke, kita ketemu. Setelah kita ketemu, pertemuan pertama itu hanya membahas tentang rencana kegiatan, terus pembuatan tema, alur cerita, lalu juga kita kasih showreel tentang equipment airsoft yang kita sering pakai agar bisa terbayangkan oleh si produser dan si DOP bagaimana kira-kira penggunaan alat-alat airsoft gun ini di film gitu kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata keputusannya kita semua, gua dipercayakan oleh mereka semua untuk menulis naskah dan sekaligus sebagai director dari film yang diberi nama Infill Exfil gitu. Teman-teman kalau belum nonton silakan cari di YouTube channelnya SGH, film Infill Exfil. Nah, jadi setelah gue ditunjuk, akhirnya gue mulai mencari membuat naskah ceritanya gitu kan. Gue lihat film-film perang lagi, mungkin ada bisa buat inspirasi gue bisa dimasukkan ke dalam cerita gitu kan, sambil gue juga membayang-bayangkan kira-kira siapa yang bisa gue ajak untuk menjadi peran-peran di tokoh yang gue buat ini gitu kan. Kadang gue sendiri juga kesulitan gitu kan buat menentukan siapa-siapa aja orang-orang yang kira-kiranya pantas gitu untuk diajak di film ini, karena ada yang pantas, kadang-kadang nggak bisa waktunya. Ada yang pengen, ternyata bayarnya juga tinggi gitu kan, karena pada saat itu kita juga belum bisa mengeluarkan budget begitu terlalu banyak untuk para pemain. Jadi kita cari teman-teman dulu lah yang sekiranya mau saling membantu. Akhirnya untuk para pemeran film ini kita bekerja sama tim TGBU, tim Airsoft TGBU dan komunitas MIF ID gitu coy. Oke, setelah ketemu para pemerannya, gue masukin, lalu gue buatlah semacam
presentasi kecil di mana si ini memerankan ini, si itu memerankan itu, gue cocokin gambarnya dalam presentasi agar nanti pada saat gue menjelaskan ke produser, mereka sudah kebayang, oh orangnya kayak gini bentuknya. Itu gue coba buat lah. Jadi kita harus sedetail mungkin karena memang agar si produser itu bisa bisa terbayang lah apa yang nanti akan terbentuk di film tersebut. Oke, setelah gue buat presentasi, gue buat naskah, gue jadikan satu dalam satu presentasi, lalu kita buat meeting yang kedua untuk approval naskah dan pemeran. Oke teman-teman, setelah naskah dan para pemain sudah di-approve sama produser, lalu kita beranjak ke urusan lain, yaitu kita mencari lokasi. Yang pertama yang gue pikirkan adalah kesulitan perizinan, karena kita menggunakan properti seperti airsoft gun dan gear-gear lainnya tentunya akan nggak gampang tuh. Akhirnya kita mencoba menggunakan link-link teman-teman kita yang sekiranya bisa ngebantu dari segi lokasi, dan ternyata ada tuh, kita ketemu lokasi di sebuah perumahan yang terbengkalai yang mungkin sudah nggak diurusin atau mungkin dalam tahap pembangunan tapi belum diterusin gitu kan. Itu ada di daerah Jawa Barat gitu kan, Sentul. Udah, oke, kita boleh menggunakan lokasi tersebut. Kita lalu mengadakan reki atau kunjungan bersama tim produksi. Di situ ada produser, ada Om Zi, ada DOP, Om Fardan, ada Om Hans, dan juga beberapa pemain dari Airsoft Gun juga yang datang ke lokasi buat reki, gitu kan. Ternyata banyak spot yang bisa kita gunakan di perumahan tersebut. Akhirnya kita putuskanlah lokasi tersebut kita pakai, gitu kan. Oke, di hari berikutnya kita melakukan kunjungan lagi untuk untuk melakukan reka adegan di tempat-tempat yang sekiranya memang dipakai pada hari H. Misalnya seperti moving si tentara masuk ke dalam gedung, itu kita pakai gedung yang emang dipakai pada saat syuting nanti. Lalu juga ada adegan fighting di lokasi yang memang kita pakai nanti buat fighting, gitu kan. Jadi memang sudah direncanakan sebegitunya agar nanti pada hari H itu memudahkan pengambilan gambar, mengefisiensikan waktu gitu, coy. Oke, setelah reka adegan selesai, lokasi dapat, lalu kita breakdown lagi naskahnya. Naskah kita breakdown lagi, di situ baru kelihatan tuh equipment lainnya, ya kan. Ternyata selain equipment dari peralatan airsoft, juga banyak equipment seperti tentunya ada rumah yang digunakan buat adegan dialog keluarga, lalu juga ada peralatan seperti meja, laptop, HP, sampai ke dummy pesawat kecil gitu loh, pesawat yang diluncurkan pakai tangan itu loh. Itu kita buat sendiri pakai kardus, pakai busa kalau nggak salah deh. Poster-poster juga kita buat mendekorasi ruangan militer nantinya gitu. Kemudian juga ada film-film, footage film yang kita masukkan nanti ke dalam sebuah video yang diperlihatkan di dalam film tersebut, gitu kan. Pokoknya agak ribet lah, kita bagi tugas sama teman-teman airsoft yang sekiranya bisa ngebantu pada urusan ini gitu. Oke, setelah itu semua selesai. Nah lalu, karena kita syutingnya hanya 2 hari, ya kan, Sabtu dan Minggu, karena memang di hari kerja kita nggak lakukan syuting karena memang kebutuhan teman-teman lain juga kerja, gitu kan. Kita ambil weekend aja. Kalau kita harus pulang pergi Sabtu Minggu itu tentunya akan membuang banyak waktu. Lalu akhirnya dari pihak produser memberikan lokasi perumahan yang dekat dengan lokasi syuting, gitu kan. Dimana rumah itu bisa kita sekalian bisa kita pakai untuk tag adegan-adegan family, gitu kan. Udah selesai, kita dapat tempat istirahat sekaligus buat tempat syuting. Oke. Nah, pada Jumat malam akhirnya teman-teman baik dari pihak fotografer, pihak fotografer kita juga ajak, itu ada Om Noel, lalu kita juga ada salah satu aktor yang kita ajak itu Om Adit Velani, anaknya Om Herman Velani, kita ajak di film ini. Oke, setelah semua pada hari itu Jumat malam gitu, gua kumpulkan tuh teman-teman
di rumah gua inepin dah supaya kita nggak kececeran gitulah, karena rumah gua ternyata deket dengan lokasi syutingnya. Jumat malam, lalu Sabtu pagi itu semua sudah di packing semua peralatan, ya kan, peralatan airsoft. Tapi kalau peralatan syutingnya karena itu dari pihak main place itu sudah disiapkan oleh pihak main place yang ada di Kalibata kalau nggak salah ya. Jadi kita kebagi dua tuh timnya, tim produksi yang membawa alat-alat syuting itu ada di Kalibata base campnya. Nah untuk alat-alat airsoft gun sama pemeran-pemerannya itu ada di base camp di rumah gua. Kita Sabtu pagi kita ketemu di lokasi, kita syuting hari pertama, ya kan. Ternyata di tempat itu karena terlalu terbuka ya, perumahan terbuka dan itu di daerah pegunungan kapur, itu ternyata cukup panas coy. Hari pertama itu kita memang banyak take syuting menggunakan gear airsoft yang di dalam mobil lah, di perbukitan. Itu tentunya itu menguras tenaga banget, baik dari si pemerannya itu anak-anak MIF Edi dan juga dari kru-krunya gitu kan, di outdoor gitu. Itu beberapa kali kita break karena memang sangat kelelahan dan kecapean. Untungnya bagian konsumsi nggak capek-capeknya untuk menyetok minuman dan makanan supaya kita tetap semangat lah, tetap kuat gitu kan. Tapi bagusnya pada jam 3 sore itu udah mulai mendung, jadi baguslah kita bisa menggunakan cuacanya dengan baik sehingga nggak menguras tenaga banget. Ya, hari pertama itu lebih banyak adegan-adegan pasukan yang bergerak di perbukitan gitu kan, sampai infiltrasi ke dalam rumah. Udah di-cut sampai hari itu doang. Udah selesai, kita balik ke rumah yang sudah disewakan pada jam 7 kalau nggak salah. Jam 7 kita semua istirahat dulu di rumah yang sudah disewa tadi di sekitaran dekat lokasi. Itu 2 lantai cukup besar. Kita istirahat sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kru dan pemain diistirahatkan di dalam rumah. Jam 10 malam kita berunding agar take di bagian-bagian rumah, bagian adegan-adegan family, itu si Aryo dan istrinya, terus juga ada Tito dengan pacarnya, itu kita ambil di dalam rumah tersebut. Nah, ngomongin masalah pemeran juga, awalnya gue juga kesulitan karena kita ada beberapa pemeran wanita yang gue sendiri nggak dapat linknya, teman-teman juga nggak bisa bantu karena memang kita nggak ada linknya. Akhirnya gue bisa minta link ke teman-teman kantor gue yang ngurusin IO. Ternyata ada beberapa model yang bersedia untuk membantu sebagai pemeran wanita. Nah, pada saat itu malam sampai jam 10 mulai sampai jam setengah 4 kalau nggak salah, itu adegan dialog di dalam rumah doang, adegan family lah. Karena memang kita tidak melibatkan aktor-aktor beneran gitu kan, cuma teman-teman sendiri gitu kan, dan model-model fashion yang mungkin belum pernah berakting di depan kamera, membaca naskah gitu kan, jadi agak sulit gitu untuk mendapatkan mood atau karakter dari si tokoh tersebut. Ya maklum aja, akhirnya kita ulang-ulang terus, kita pelajari bareng, semua saling membantu, saling memahami sehingga tidak ada yang ribut, nggak ada yang capek gitu kan. Ya udah, akhirnya sampai jam setengah 4 itu, jam 4 lah kita ngambil adegan di rumah. Dah jam 4 selesai adegan di dalam rumah, kita istirahat semua. Istirahat itu Minggu pagi jam istirahat. Jadi pas jam 8 pagi itu semua kru sudah bangun menyiapkan untuk syuting terakhir di hari Minggu di daerah tersebut. Setelah selesai semua sarapan, kita berangkat ke lokasi syuting. Nah, di lokasi syuting pada hari kedua itu lebih banyak adegan-adegan dialog antara pasukan penyelamat, dan juga ada dialog di adegan sama di pasukan di area musuh lah. Itu juga ada adegan di hari kedua, juga ada adegan pertempuran kecil di dalam gedung, adegan fighting. Ya terakhir nggak salah adegan fighting itu sampai hari kedua itu sampai jam 8 malam kita malah, karena ada kebentur hujan sorenya. Jadi adegan fighting kita ambil pada habis maghrib tuh, adegan fighting di situ.
Dah selesai, tapi ternyata dari pihak produser sepertinya belum serak gitu kan, belum serak sampai akhirnya, karena di akhir adegan fighting itu masih gantung ceritanya. Dia ingin cerita ini dibikin gantung lagi, tapi anti klimaks lah gitu. Akhirnya seminggu atau 2 minggu kemudian setelah syuting di daerah Jawa Barat itu, daerah Sentul, kita ada adegan syuting lagi di daerah Kalibata, di daerah perkantoran. Di situ ada perkantoran miliknya Om Z, kita pakai hari Minggu. Itu aja ada adegan interogasi. Jadi setelah musuhnya tertangkap, ada adegan interogasi di situ di kantornya Om Z. Dari situlah dibuat ceritanya menggantung, apakah ini berlanjut atau enggak. Ceritanya ya di film tersebut teman-teman bisa lihat lah. Oke, begitu aja ceritanya dari film ini. Nah, kalau tadi kan bagian produksi ya di daerah Sentul. Lalu kita masuk setelah semua syuting selesai, kita masuk ke bagian editing, ya kan. Nah, editing ini sepenuhnya dikerjakan oleh teman-teman dari Main Place. Ada juga dari anaknya Om Z, bagian visual effect. Jadi visual effect ini seperti pada misalnya gambar-gambar tampilan di layar monitor di markas besar tentaranya tuh. Terus dari tampilan drone itu yang membuat adalah anaknya Om Z, visual effect-nya. Kalau adegan-adegan flashbang, terus flash shader tembakan-tembakan itu dari pihak Main Place. Memang dari keseluruhan masih banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, tapi kita tetap terus berusaha untuk memberikan terbaik. Kita terus belajar bagaimana membuat visual effect yang rapi, background musik yang rapi, sampai keseluruhan penyajian yang bagus. Itu masih kita banyak belajar gitu coy. Jadi setelah rampung semua, diedit, lalu kita adakan kalau nggak salah itu nonton bareng di M7. Jadi pemutaran perdana sebelum tampil di YouTube, kita buat nonton bareng pakai layar lebar. Jadi disupport sama Om Kevin, dibeliin layar lebar di M7 buat nonton bareng. Jadi beberapa teman-teman Airsoft Jakarta itu datang ke M7 buat nonton pemutaran perdana film Invil Exfil gitu coy. Nah, seperti gitu aja dulu cerita gue tentang breakdown dari film Invil Exfil tahun 2018. Kali aja bisa ngebantu teman-teman lain yang sekiranya ingin membuat atau memproduksi sebuah film perang-perangan gitu. Oke, demikian dulu video dari gua. Sampai jumpa di video SGH segmen WFA. Dadah.